Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Rifda Rahma. Ya, mungkin kalian bosan ya ngeliat aku podcast mulu tiap saat podcast terus ya. Tapi nggak apa-apa karena ini adalah jalan menuju kesuksesan. Nah, sebelumnya kan ini kita habis ngomongin tentang musibah-musibah dan ujian dan ya perislamian gini ya, gimana cara menghadapi masalah dalam cara islami. Nah, kali ini kita mau bahas yang versi sosiologinya nih, versi bagaimana dunia bekerja, bukan dunia bekerja ya, kehidupan sosialnya bekerja. Oke, kalau kepo langsung aja tungguin dan langsung check it out. Oke teman-teman, jadi kali ini nih aku mau ada kesempatan untuk sharing tentang fenomena nih, fenomena budaya influencer dan gaya hidup remaja. Apa nyambungnya sih? Kenapa budaya influencer ini nyambungnya ke gaya hidup remaja? Ada yang tahu nggak? Tahu lah pasti ya. Tapi di sini kita mau sharing-sharing aja, sharing-sharing. Nah, fenomena ini tuh yang menurut aku ya, ini tuh sering banget kita rasain. Tapi kadang kita sendiri juga nggak sadar gitu. Budaya influencer di media sosial dan gimana pengaruhnya ke gaya hidup remaja kita, ke gaya hidup kita nih sekarang sebagai remaja ya kan. Apalagi kita kan sebagai anak kelas 12 nih, anak-anak SMA, kita kan ya remaja-remaja nanggung lah ya. Kayak ya you know kan. Nah, kenapa fenomena ini termasuk ke dalam perubahan sosial? Ada yang tahu nggak? Ya udah, walaupun tahu, aku mau kasih tahu kamu. Nah, sekarang ini kan hampir tiap hari tuh kita ngelihat influencer di TikTok, di Instagram, di YouTube, pokoknya di platform-platform media sosialnya udah banyak, dan kita juga banyak ngelihat influencer di sana. Mereka tuh nunjukin gaya hidup tertentu, misal mulai dari cara berpakaian, cara mereka ngomong, cara mereka cara mereka berinteraksi, tempat-tempat mereka nongkrong, sampai barang-barang yang mereka pakai, atau bahkan sampai apa yang mereka makan atau minum gitu, hal-hal yang mereka konsumsi. Nah, menurut aku ini tuh termasuk ke dalam perubahan sosial. Kenapa? Semua yang influencer ini sebarin di media sosial itu akan berdampak ke kita sebagai remaja atau yang ke influence gitu. Ya sebenarnya influencer ini nggak salah juga sih, karena kan namanya aja mereka influencer ya, mereka akan nge-influence kita, mereka akan mempengaruhi kita untuk mungkin melakukan, membeli, atau ya mengikuti apa yang mereka kasih gitu. Jadi ya udah. Nah, ini tuh termasuk ke dalam perubahan sosial. Kenapa sih? Karena pola perilaku remaja ini akan berubah gitu. Karena remaja ini akan ke influence. Udah gitu juga cara kita nilai keren atau normal itu juga akan berubah. Misal yang tadinya kayak yang tadinya orang tuh bisa bisa main klarinet gitu, itu tuh keren gitu. Sekarang tuh tiba-tiba kok jadi udah gitu lah. Ya gitu deh. Nah, di media sosial juga ini kayak ada agen perubahan sosial tuh yang besar banget. Dulu pada remaja mungkin kayak orang sekitar kita kan, misal dari saudara-saudara terdekat, abang, adik, atau misalkan kakak atau orang tua kalian, atau sekedar kayak teman-teman lah gitu, atau mungkin juga kakak kelas atau adik kelas. Kayak intinya cuma di orang-orang di sekitar ini. Sekarang bisa orang yang nggak kita kenal nih, nggak kita kenal secara pribadi, atau nggak kita kenal secara langsung di kehidupan nyata, itu tuh bisa kita jadiin panutan gitu. Jelas fenomena ini tuh ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Kalau yang pertama nih, aku mau kasih tau dulu ya. Kalau untuk dampak positifnya pasti ya kita jadi lebih update sih sama tren ya. Karena
dan kita tuh lebih tahu gitu info-info global, apa sih yang lagi orang-orang minati nih di zaman sekarang ini, atau apa sih yang lagi tren, yang lebih update gitu. Berita-berita juga banyak kita cepat bisa tahu gitu kan. Nah, banyak juga influencer yang memang tujuannya tuh baik gitu. Dia ngasih motivasi, ngasih edukasi, ngasih bahan inspirasi juga. Bahan inspirasi, ataupun kayak misal kayak ide bisnis lah, ataupun intinya kayak konten-konten mereka tuh yang membangun gitu, nggak cuman bikin remaja-remaja ini FOMO gitu. Terus juga remaja ini juga makin lebih berani bereksperimen di dunia sosial gitu. Nah, tapi selain dampak positifnya yang ini, ada juga dampak negatifnya ini nih. Dampak negatifnya juga banyak banget. Di sisi lain, ada dampak negatifnya juga yang aku rasain. Kayak kadang tuh muncul rasa harus ngikutin tren, atau yang biasa anak-anak sekarang tuh bilangnya FOMO ya, atau fear of missing out. Jadi takut ketinggalan gitu, kayak dia tuh ngerasa kurang kalau nggak punya barang yang sama kah, atau nggak ke tempat yang sama kah, atau misal nggak makan makanan yang sama, atau konsumsi hal-hal yang sama si salah satu influencer ini. Nah, jadi tuh bikin ada tekanan sosial, kayak misalkan takut dibilang nggak gaul lah karena nggak ngikutin satu influencer ini, atau juga nantinya jadi boros, udah gitu jadi haus validasi gitu. Padahal ya itu nggak perlu lah gitu kan. Dan ngebandingin diri sendiri juga sama orang lain di media sosial, dan ngebandingin diri sendiri sama orang lain di media sosial gitu. Nah, tapi walaupun ada dampak positif, ada dampak negatif, di sini aku juga punya solusi. Ya, you know lah, saya kan pemikir handal nih, jadi aku bisa kasih solusi juga. Ya, nggak tahu sih akan bermanfaat apa enggak, mungkin. Tapi kalau misalkan kita terapkan dengan baik, mungkin insya Allah akan bermanfaat. Oke? Nah, menurut aku solusi paling penting itu bukan ngejauhin media sosial, karena media sosial tuh udah di sekeliling kita tuh udah, untuk remaja kayak seumuran aku nih, anak-anak SMA sekarang, media sosial tuh udah sesuatu hal yang nggak bisa kita hindarin. Mungkin orang soleh pun, orang sesoleh apapun juga ya, pasti mereka pakai kok media sosial. Cuman gimana mereka membatasi dan menjauhkan diri tuh dari hal-hal yang kurang baik buat mereka di media sosial ini. Gimana cara mereka menjauhkan diri, bagaimana cara mereka untuk pakai media sosial tuh dengan bijak, dengan sadar gitu. Ya nggak cuma orang-orang soleh sih maksudku. Ya intinya adalah gimana orang-orang tuh bisa untuk ngatur pemakaian sosial media ini. Nah, hal-hal yang bisa kita lakuin selain untuk menjaga ibaratnya kayak menjaga jarak kita ini, kita bisa dengan mulai mensortir beberapa influencer yang sekiranya kurang baik untuk pribadi kita, untuk kemaslahatan hidup kita ini, mending dijauhin aja, di banned, bukan di banned sih, lebih kayak not interested gitu, nggak usah diminati gitu loh. Kayak cari influencer yang memang ngasih dampaknya positif, misal kayak influencer skincare untuk kita ngerawat kulit kita, ngejaga kulit kita, atau influencer kesehatan olahraga, atau dokter-dokter. Itu kan baik gitu, itu ngasih dampak positif buat kita, bukan yang kayak Bigmo, you know kan, izin bukan kayak Bigmo atau yang lainnya, karena itu cuma ngasih dampak negatif. Dan apalagi kalau konten-kontennya tuh kayak konten jalan-jalan atau yang lainnya, mungkin itu cuma bikin kita konsumtif aja. Nah, juga kita harus sadar kalau yang ditampilin di media sosial itu nggak selalu nyata. Misal ya, kalian nih nonton satu podcast, jangan berhenti nonton podcast saya teman-teman. Oke, misal kalian nih nonton salah satu video influencer, contoh kita sebut aja Elka Carlina gitu. Nah, Elka Carlina ini ngeposting salah satu video durasinya misal kayak 5 menit, dan isinya dia dugem jalan-jalan gitu. Nah, yang kalian perlu sadarin itu tuh video 5 menit ini cuma 5 menit. Video ini cuma 5 menit. Kayak ya udah, itu
kita hidup tuh, setiap manusia tuh punya waktu 24 jam dalam hidupnya, dalam sehari ya. Dan yang kalian itu cuma 5 menit kehidupannya dia. Jadi kalau menurut aku ya harus sadar kalau itu bukan kehidupan mereka yang gak ditampilin gitu. Mungkin mereka juga ada susahnya, ada capeknya, ada stresnya gitu. Jadi semua yang ditampilin di media sosial tuh gak selalu selamanya tuh nyata gitu. Nah yang paling penting juga, kita tuh harus punya standar hidup sendiri, bukan ngikutin orang lain. Biar menghindari si fear of missing out ini, kita nih sebagai remaja-remaja, kita tuh harus punya standar hidup sendiri, hidup kita sendiri, bukan ngikutin orang lain. Kayak kita harus punya prinsip sendiri, pendirian sendiri. Kalau misalkan aku misal pakai jam tangan ini aku udah ngerasa cukup kok, udah bagus kok gitu, dan fungsinya udah sesuai. Ya udah aku dengan prinsip aku, oke, aku nggak akan ganti jam tangan sampai kalau ini rusak gitu ya. Mungkin nanti aku akan ganti atau beli lagi. Nah ya udah aku berdiri di situ aja gitu. Kalau misalkan ada influencer yang aku suka, dia pakai jam tangan apa, aku nggak akan ngikutin karena aku nggak perlu. Aku masih punya prinsip aku sendiri nih yang oke, aku akan pakai ini dulu sampai nanti mati, baru nanti mungkin kalau udah rusak aku akan ganti gitu. Jadi aku nggak perlu ngikutin orang lain. Nah solusi ini bisa kita jalanin kalau kita bisa kritis dan sadar kalau budaya influencer ini bisa jadi sarana belajar, bukan tekanan untuk ngikutin gitu. Oke, kayaknya udah panjang banget nih videonya. Jadi kesimpulan dari aku adalah budaya influencer ini contoh nyata perubahan sosial yang kita rasain sehari-hari. Nggak cuma aku yakin ya, ini tuh nggak cuma dialamin sama remaja, tapi sama juga orang tua dari segala gen. Karena memang media sosial sudah marak ya di kehidupan kita. Kayak everyone use social media for every day gitu, kayak untuk setiap harinya, setiap kebutuhannya, karena di sana kita bisa dapat hiburan yang kita mau, kita dapat info-info yang terupdate juga. Tapi memang ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah tergantung gimana kita nyikapinnya sebagai pribadi. Lalu kita sebagai remaja, kita juga perlu jadi pengguna media sosial yang bijak, bukan cuma ikutin arus aja. Kita juga bisa menginfluence orang-orang dengan baik, ataupun kita kayak memberi kebaikan gitulah. Nah kita juga jangan lupa untuk saling aware sama teman-temannya nih. Misal kayak ada teman kamu yang kurang yang misal FOMO banget atau terlihat kurang baik, ya nggak perlu maksa mereka buat berubah sih, tapi cukup kayak ingetin aja, entah itu teman, abang, adik, kakak, orang tua, kakek, nenek, karena semua orang tuh cenderung akan terpengaruh sama media sosial ini. Oke? Jadi sekian untuk hari ini. Mungkin kita akan ketemu video-video selanjutnya. We never know until we know. Bye bye.